ya. Ini program-program yang dibuat ya, karena kita berdasarkan akar permasalahan tadi yang saya jelaskan, otomatis benar-benar menjawab ya, punya program yang benar-benar menjawab tentang permasalahan di yang ada kita ya. Sampai ke unit terkecil juga, karena kita berharap RB itu bukan hanya di level unit kerja besar ya, tapi OPD aja, tapi langsung ke unit kerja mandiri kita ya. Itu kita harus, yang keempat, kita harus samakan bahwa manajemen RB itu bukan hanya sekedar dokumen ya, tapi dan proses juga sama kayak sakit ya. Dilakukan dari perencanaan dulu ya, kita melakukannya ya, melaksanakannya. Nanti ada yang menef kan, ya, melaksanakan dengan buat rencana aksi dan ada progres tiap 3 bulan. Dan ada yang memantau, ngecek ya, ngecek progres itu, dan otomatis progres jika kurang bagus atau yang bagus, ada 2 pilihan ya. Kalau yang nggak bagus berarti harus ada perbaikannya kan. Apalagi kalau kita perjuangan ada problem, bisa diperbaiki di tahun berjalan. Kalau nggak bisa ya paling perbaikannya di tahun depannya ya. Tapi kalau yang sudah bagus harusnya bisa dipertahankan ya. Ini yang maksud saya di sini bukan hanya sekedar dokumen ya, karena yang kita dorong itu apalagi ada pertanyaan reform, berarti kan bukan hanya dokumen ya. Dokumen ada, bikin rencana aksi dianggap bagus, padahal seharusnya yang kita dorong, kita udah merencanakan, udah bikin perencanaan yang matang ya, melihat akar permasalahan, itu otomatis kita membuat plan rencana aksi kan, yang satu mau apa. Nah, untuk efektif dan benar-benar jalan adalah melakukan monitoring tiap 3 bulan ya, bisa dilakukan bersama-sama. Nah, ada yang bagian monef on the track atau enggak. Nah, setelah itu baru ada action plan ya, depannya mau apa ya, yang perbaikannya kalau misalnya ya, tidak ya, bagus ya, berarti kedepannya bisa saja tetap dilakukan pengusulan lagi hal-hal yang kurang, tapi dengan konsep strategi yang berbeda. Itu yang terakhir yang biasa kelihatan, karena kita perlu itu juga. Ini karena kita kan berhadapan sama survei. Nah, survei kan berarti kita perlukan manajemen media juga, biar orang tahu kita udah buat ya. Ya, kalau orang nggak tahu, biarpun kita canggih apapun inovasi kita, karena mereka nggak tahu, otomatis waktu disurvei mereka merasakan belum berubah kita. Apalagi kebetulan yang disurvei oleh model persepsi, model yang survei yang dilakukan sama KPK itu persepsi. Persepsi bisa aja bukan responden yang terlibat ya, yang pernah berhubungan sama kita. Nah, kalau persepsi itu agak bahaya, bisa saja karena dia tidak terinfo, padahal kita udah bagus, udah online, tapi karena kita kurang itu ya, strategi komunikasi kita nggak bagus, otomatis orang nggak tahu. Waktu ditanya responden itu menyatakan nggak tahu. Jadi hasil survei kita jelek ya. Nah, itu yang menurut saya harusnya kita nasib ya, apalagi sekarang kan kalau sosial medianya kan sekarang murah ya, banyak yang gratis. Kita masukin YouTube ya, masukin di Twitter macam-macam ya. Beda sama tahun lalu ya. Beda waktu zaman-zaman saya ya. Itu rata-rata tidak ada itu ya, biasanya iklan. Iklan kan tergantung yang orang ya. Terus sekarang kan gratis dan mudah ya, kita bisa masuk, kasih tahu ininya lewat medsos, sebar ke itu macam-macam. Nah, itu maksudnya apa? Waktu disurvei, nah kita jadi masyarakat yang jual ini tahu, oh rupanya sekarang udah berubah ya, tidak perlu lagi ngantri ya, tidak perlu ini lagi ya. Dengan image-nya, dengan kita tidak perlu ngantri dengan lewat aplikasi kan image-nya tidak ada calo kan, ya. Kalau langsung berhubungan kan pasti kesannya oh nanti mau cepat antriannya bayar tip atau apa. Tapi kalau kita aplikasi tidak berhubungan antar orang kan, dan dipermudah dan transparan ongkos ya, dan orang waktu disurvei menyatakan oke, tidak ada masalah di pelayanan publik di Kabupaten Lumajang. Itu yang biasanya strategi penguatan implementasi reformasi birokrasi. Nah, ini nilai kita nih ya. Memang trennya kelihatannya lonjakannya tajam ya.
Sebenarnya nggak tajam juga ini 2 ya. Tapi angkanya udah mendekati nih. 8,94 nih ya. Ya. Jadi peningkatan, cuma peningkatannya belum sampai B nih ya. Masih dalam 3 tahun masih bermain di CC ya. Padahal 2019 sudah gemuk nih. Kalau kami gemuk itu kan 55 ya. Ini udah gemuk terus. Nggak pernah akhirnya B. Nah ini yang harus kita bedah sekarang ya. Karena pada dasarnya karena masih belum B ya. Kami jadi itu kami. Jadi target saya untuk mendorong Lumajang biar RB-nya minimal B ya. Nanti kalau Lumajang B itu salah satu pembahasan saya juga ya. Karena itu target dalam perjanjian saya. Tapi saya lihat sudah ada niat baik nih. Karena waktu di submit saya lihat Lumajang sudah mencanangkan 74,88. Berarti lompatan besar nih. Karena hanya nargetin B nih. Udah ingin nargetin nilai yang sangat tinggi ya, BB ya berarti. Nah itu kan berarti kan itu kan niat baik ya, niat baik untuk itu. Nah pertahankan itu ya, pertahankan atau minimal kalau dikurangi jangan sampai balik lagi ke CC lagi ya. Karena ternyata bukti dukungnya tidak ada ya, otomatis terkoreksi. Begitu juga nanti hasil antaranya ternyata trennya menurun, otomatis juga turun ya, termasuk hasilnya juga. Lanjut. Nah di sini kelihatan ya masih ada ruang nih di kita nih, pemenuhan kita harusnya bobot 20 kita memang sih ada peningkatan, tapi ya, peningkatannya cuma 0,20 ya. Padahal kita bisa ada gap 11 ya, 11 poin ya, 11 kurang. Berarti kan harusnya bisa ya. Dan pemenuhan harusnya mudah ya, karena sudah familiar dari tahun 2019. Cuma kelihatannya kalau 9 ini unit kerjanya nih yang nggak mau berubah nih. Ya. Saya nggak tahu problemnya nanti bisa dilihat lagi ya, apa benar unit kerjanya nggak mau input ya. Ngisi sih nggak, tapi evidennya nggak mendukung ya. Untuk hasil antara nanti kita bahas lebih detail, tapi di sini kayaknya lumayan naik ya, naik juga ya. Begitu juga reform naik ya, cuma masalahnya naiknya nggak terus signifikan ya, cuma 0,06. Berarti dan di sini pun ada ruang juga kan, dari 12,04 padahal bisa 30 kan, ada 18 poin yang harusnya kita bisa raih ya di situ ya. Untuk hasil antara juga gitu, biarpun naik masih ada ruang juga ya, dari 5,61 kan berarti ada kira-kira 4 ya, 4 poin yang bisa kita ambil di situ. Lanjut. Nah ternyata pas kami bedah untuk hasil antara yang tadi yang untuk per area perubahan, maaf ya. Ini ternyata ada tren menurun ya. Padahal kita bicara pemenuhan ya. 0,80 naik 0,82 ya. Manajemen perubahan ada menaik sedikit. Nah, ada penurunan nih di regulasi kebijakan, organisasi juga, mungkin kemarin transisi ya. Nah, mudah-mudahan sekarang naik lagi karena sudah selesai ya. Ini katanya Lumajang termasuk kategori 2 ya. Situ ya. Kategori 2 kategori berapa? Kategori 2 ya. Dan kita dilihat kategorinya 2 ya. Kategori 2 di sini dianggap menurut Dagli daerah yang melaksanakan penyediaan struktur dan penyertaan jabatan tapi melakukan pelantikan sebagian. Berarti kurang dari 100% ya. Nah, ini yang paling bagus berarti kan kategori 1 ya. Kita masih di bawah kategori 1. Berarti belum maksimal ya. Jadi itulah salah satu unsur penilaian kami di level organisasi plus tata laksananya juga. Lanjut tadi. Nah di situ itu sama ya berdampak tadi ya. Untuk di pelayanan publik ternyata trennya juga agak turun ya. Ya berarti harusnya kan konsisten ada peningkatan. Nah di area perubahan lainnya kelihatannya trennya malah naik ya. Nah untuk di reform gimana? Untuk di reform itu trennya banyak yang turun lah. Ya. Kita nggak konsisten menjalankan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya ya.
di 4 area perubahan, manajemen perubahan, regulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, trennya turun ya. Mudah-mudahan di tahun ini meningkat ya, karena trennya menurun untuk di 4 area setelah itu 4 sampai 8 trennya naik ya. Nah, setelah itu kita nyoba bedah di Asia Antara nih ya. Asia Antara ini yang mengawal adalah instansi pengampu ya, instansi pengampu yang mengawal ya. Sistem merek berarti KSN ya. Nah, ternyata stabil nih nilainya. Mudah-mudahan di 2022 udah dinilai dan nilainya naik ya, karena 144 itu belum bagus tuh. Masih kategori biasa aja ya. Kalau mau baik kan di atas 300-an ya. Mudah-mudahan sudah dilakukan pengukuran sistem merek juga oleh KSN dan nilainya mudah-mudahan belum meningkat ya. Mungkin 250 atau 300. Nah, kami biasanya dapat data dari itu dari KSN. Ini bukan ngarangan kami, itu sumber resmi yang kita minta dari KSN ya. Untuk kualitas kebijakan kebetulan belum keluar nih nilainya, belum diukur. Tapi ini juga agak hati-hati juga ya. Karena nanti kalau diukur jangan sampai nilai pertamanya itu rendah. Karena selama ini yang kami hitung adalah kayak contoh di 2020 kan ini yang keluar 5 ini ya hasil antara. Nah, bobotnya biar nggak merugikan daerah, itu 6 ya. 7 sampai bawah kan. Yang dihitung bobotnya bagi 7, karena kebetulan yang diukur 7. Jadi kami tidak merugikan Pemda atau KR yang dinilai ya. Jadi kalau kebetulan nggak keluar ya bobotnya kita kurangin ya, sesuai apa sebutnya. Nah, kebetulan di 2021 untuk kebijakan nggak diukur, pengolahan aset juga nggak diukur, IPA juga nggak diukur. Tapi yang lainnya keluar nih, seperti SPBI keluar kan, nilainya 2,56 ya. Nah, yang profesional ASN kebetulan juga trennya turun ya. Ya mudah-mudahan kita bisa atasi karena itu kemarin kan masalah SPK ya. Kebetulan ada instrumen baru. Nah, ini yang kemarin kelihatannya ada tidak konsisten. Tentunya apa instrumennya. Nah, hal yang baru yang kemarin nggak keluar sekarang keluar adalah indeks PBJ nih, tata kelola PBJ. Dulu kita nggak hitung karena tidak diukur, sekarang dihitung. Ternyata nilai kita nggak maksimal nih, cuma 26 kan? Ya. Mudah-mudahan tahun ini kalau diukur di 2022 LKP, nah kayaknya naik, nah 10 lah ya. Kalau misalnya lihat rapot ya, kalau rapot SD SMP kan 60 ya, minimal kan, ya dapat C ya. Untuk pelayan publik, oleh kami ini lumayan ya, udah cukup tinggi ya, dari skala 5, 3,45 lumayan ya. Untuk APIP sama SPP kelihatannya konsisten, bagus ya. Sudah level aman ya, keduanya 3 ya. Cuma agak hati-hati karena tahun ini dimulai pengukuran tiap tahun oleh BPKP ya, baik SPP maupun oleh APIP ya. Jangan sampai kita udah zona nyaman 2 tahun, 3 terus, tahu-tahu diukur dengan instrumen baru BPKP, turun lagi jadi level 2 ya. Jadi itu yang harus dijaga ya. Untuk kepatuhan standar pelayanan publik nih malah luar biasa nih, naik ya. Sudah kemarin udah 90 luar biasa, sekarang naik 22. Berarti untuk kepatuhan standar pelayanan publik kita trennya bagus ya, karena naik. Nah, sekarang masalahnya di arsip nih, malah trennya turun nih. Kemarin kita udah 74, turun jadi 65. Nah, ini yang maksud saya, dikawal, biarpun tanggung jawabnya kayak arsip, dinas arsip, tapi sebenarnya kan arsip kan melihat keseluruhan arsip yang ada di OPD. Jadi otomatis koordinator harus menjelaskan ke unit kerja yang nanti akan diukur juga, biar ini seragam ya, jangan sampai waktu jatuhnya itu karena pas di sampling unit kerja ternyata nggak sesuai harapan. Nah itu yang menurut saya untuk indikasi antara, biarpun kelihatannya bobotnya kecil 10%, tapi lumayan mempengaruhi. Berapa kali Pemda turun gara-gara indikasi antara trennya menurun. Nah sebenarnya dari segi total Lumajang tidak turun ya, juga ya, cuma
ternyata pas di breakdown ada permasalahan juga, ada yang turun ya, 2 unsur yang turun ya dengan tahun sebelum. Ada juga yang baru tapi ininya progresnya kurang bagus ya. Nah itu tata kelola berbeda. Lanjut. Nah di sini survei nih. Surveinya dulu ini kan tadi kita sepakati kalau yang pelayan publik memang dilakukan oleh kami ya. Cuma ternyata trennya turun nih ya. Waktu 2020 ada Mentan 9,25. Tapi ternyata waktu survei 2021 malah trennya turun ya. Ya, padahal pertanyaan sama cuma yang berbeda mungkin respondennya. Nah, berarti apa? Hati-hati nih dengan kita nih, jangan-jangan ada penurunan di kualitas pelayanan publik karena ditanyakan dengan responden yang berbeda, biasanya kan ada batasan responden ternyata malah trennya menurun ya. Untuk pemerintahan bersih dan bebas KKN ini kebetulan ini transisi ya. Waktu tahun 2020 kan pakai kami ya, Kemenpan. Nah, 2021 kita pakai KPK. Nah, karena berbeda instrumen, rata-rata KPM otomatis turun ya. Waktu pakai survei kami nilainya luar biasa nih 9,35, tapi pas ya dengan KPK malah trennya turun ya 4,30. Mudah-mudahan sekarang sudah familiar dengan instrumen KPK, berarti otomatis dari 8,30 mudah-mudahan bisa naik lagi kembali ke 9,35. Begitu juga ya, itu ya survei internal ya, mudah-mudahan bisa bagus ya. Lanjut. Nah, di sini kita kelihatan nih, ternyata dua-duanya turun nih ya. Nah, ternyata waktu 2020 kita kualitas pelayanan publik ya 925 turun 586 ya. Eksternal persepsi korupsi yang tadi saya jelaskan 93 kurang diturun 83. Nah, survei internalnya saya nggak lihat nih apakah turun juga apa enggak ya. Karena sebenarnya ada satu bagian lagi. Tapi kalau lihat secara total, dan trennya malah naik ya, tadi dari 4 dari 7 ya. Jangan-jangan mudah-mudahan internal yang responden internal kita trennya malah turun, naik ya, karena dulu survei internal juga dilakukan oleh kami, setelah itu dengan KPK ya untuk responden internal. Tapi kalau lihat secara total, datanya trennya naik ya. Apakah karena survei itu atau capaian kinerja kita naik ya, itu yang belum terlihat di sini ya. Lanjut. Ini udah saya jelaskan, kita masih kategori 2. Nah, kebetulan kemarin tadi Mas Arief mencoba melihat ya, submit kita ya. Nah, di sini katanya BPRB sudah menggunakan aplikasi ya, namun masih terkendala dalam hal menilai indeks RB gabungan ya antara LKE pusat dan LKE unit kerja, sehingga indeks PMPB total tidak dapat dilihat. Itu masalah itu yang penting kami punya akses ke situ ya, dan kami bisa melihat dan termasuk eviden yang mudah-mudahan terlihat di aplikasi itu ya, di LK ini, dan mempermudah kami juga ya kita melihat bukti-buktinya pakai aplikasi itu ya. Itu roadmap belum terdapat quick win mandiri ya, jadi nanti didorong aja ya roadmap kita ya ada quick win ya. Quick mandirinya seperti apa ya? Itu belum terdapat peta keterkaitan kebijakan ya. Dan dikeluarkan itu malah kemarin saya lihat kan di deregulasi kebijakan tadi trennya menurun ya. Mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah tidak ada peta keterkaitan ya. Itu secara umum setiap pertanyaan sudah dilengkapi eviden, tapi masih dibutuhkan eviden yang tidak relevan. Nah, kelihatannya ya kabar baik nih, secara umum ada eviden, ternyata pas dilihat eviden, nah kan ya, tidak relevan, otomatis kan dianggap tidak benar ya, tidak sah, jadi otomatis berkurang nilainya ya. Untuk link eviden yang ditampilkan tidak langsung menampilkan eviden, karena setiap dokumen harus dibuka untuk melihat isinya satu persatu ya. Jadi untuk kecepatan ini tolong kalau eviden langsung dan itu apa? Jadi kita sebenarnya menjawab pertanyaan yang kita maksud. Nah, eviden itu langsung lari ke eviden untuk mendukung pertanyaan itu ya. Jangan akhirnya kita harus analisa lagi mana sih sebenarnya yang dimaksud eviden untuk mendukung pertanyaan. Itu yang
catatan dari Mas Arif ya terkait yang disubmit oleh Lumajang. Ya. Sekarang kita ke Sakib ya. Lanjut. Nah ini minimum requirement-nya kalau kita mau BB ya berarti sama dengan bola semua ya 2/3. Cuma untuk 88 untuk nasional memang sedikit dipermudah ya. Tidak sebanyak dulu ya. Kalau dulu kan BB pun harus dulu juga. Nah, akhirnya kerjaan LKI kami lambat ya, makanya mundur terus. Nah, dengan disimpulkan di 88 untuk keperluan evaluasi eksternal, mudah-mudahan kita bisa percepat, bisa selesai semuanya di akhir November, biar Desember bisa langsung diadakan penghargaan ya, bergabung sama jadi ya, jadi LB Sakib dilakukan di akhir Desember, insya Allah dengan kita mempermudah untuk ke nasionalnya, KKE yang dilakukan untuk tim penilaian. Lanjut. Nah, sekarang trennya kan sama. Sebenarnya nilainya juga lumayan bagus nih. Sudah bilang BB juga ya, masih tinggal 2,3 lagi. Cuma sama nih trennya kayak RB ya. Kalau tadi bermain di 50, ini bermain di B gemuk ya. Tadi bermain di CC gemuk, sekarang bermain di B gemuk ya. Dari 5, tadi kan sama tuh. 66 baru 67 ya. Ini kelihatannya memang meningkat. Cuma trennya dari awal udah B gemuk, naiknya juga B gemuk terus ya. Nah ini yang challenge ya, silakan aja ya. Tapi emang persyaratan untuk BB kan tadi saya jelaskan banyak ya. Panel. Dan harus kelihatan pohon kinerja itunya nih persyaratan ya udah pohon kinerjanya kan nih yang dimerahin. Jadi catatannya itu ya kualitas yang bagus 2/3 unit karena kita mau B ya. Nah, udah ada pohon kinerja, ada refocusing program nanti kalau memang layak untuk dipromosiin kita nanti ada wawancara juga ya dengan pimpinan, Bapeda sama tentunya apa OPD yang terkait ya. Jadi dan aplikasi harus ada ya, harus jalan ya. Jadi, kalau nggak ada aplikasi akan kurang ya. Dan ada manajemen kinerja juga ya untuk menjawab itu kan manajemen kinerja kan menjawab sampai ke level individu ya. Nah, ini PR ya kalau misalnya memang BB ya, karena kami agak selektif untuk BB karena BB itu kan nanti jadi bahan contoh yang lain biarpun terlepas di Jawa Timur banyak yang sudah A ya, tapi BB pun agak eksklusif ya karena beberapa kabupaten kota di luar Jawa kan banyak yang masih B ya. Bisa saja kalau lihat BB dia tertarik juga untuk mengunjungi mungkin salah satunya Lumajang ya. Apalagi ada hubungannya kebetulan mereka pengen rekreasi juga kan ke daerah Lumajang. Jadi sekalian studi tiru sekaligus bisa jalan-jalan ya. Yang misalnya ada pariwisata menarik di Kabupaten Lumajang. Lanjut. Nah di sini kelihatan dari segi tren lumayan ya naik semua ya. Kecuali yang di level ini semua sih ya, ada track sih naik semua. Tapi belum maksimal ya. Semuanya on the track yang naik. Memang pergerakannya belum masif ya. Sejak tim terdahulu belum bisa menaikkan jadi HBB ya. Karena dianggap standar-standar aja peningkatan naik ya. Tapi tidak signifikan dan otomatis tidak menaikkan pendidikan. Betul, kita coba detail ke capture, contoh capture. Nanti yang kalau mau detail pohon kinerja nanti bisa saja Mas Arif ya menjelaskan. Yang kebetulan pohon kinerja baru didapat tadi ya. Kami baru pelajari tadi barusan. Nanti biar Mas Arif akan mencoba mendetailkan ya kira-kira apa yang kurang karena terus terang kami biasanya kalau standar saya diundang kalau udah waktunya lama ya itu biasanya kami minta dulu pohon kinerja atau JMD ya supaya saya bisa ngulas lebih dalam ya berserta staff ya dia menganggap kinerja. Tapi ini kan ketemunya juga belakangan kan kita miskomunikasi otomatis undangan hari ini itu sebenarnya baru dapat datanya baru kemarin ya. Itu pun kami bisa komentar di Sakib adalah melihat dari yang masuk di SR. Mudah-mudahan belum berubah. Kalau andai kan berubah ya maaf karena kami dapat datanya dari
Ini ada 2 sampling yang sudah kami lakukan dari PK aja. Nah, di sini kelihatannya ada sedikit problem. Yang pertama di PK 2021 ya, tapi ternyata kita indikatornya cuma 1. Itu konsisten dengan tahun setelah itu ya. Memang ada tambahan, tapi tambahan ini kelihatannya tercampur karena sasaran program itu bukan dikawal oleh ininya ya. Ya, sebenarnya maksudnya sasaran program nih. Sasaran program harusnya dikawal eselon 3, tapi dimasukkan dalam PK-nya kepala dinas ya. Nah, dan untuk di strategis kebutuhan konsisten, tapi kok cuma itu aja gitu. Nah, PTSP kita cuma indeks kepuasan masyarakat. Memang sih itu instrumen yang tinggi ya, itu udah langsung hasil survei, tapi kan nggak kelihatan apa yang dilakukan untuk menjawab pelayanan modal atau pelayanan terpadu satu bidang. Ya, bukan sekedar survei aja. Apa sih kemudian buktinya penanam modal atau pelayanan terpadu itu? Ya, itu yang harus clear, bukan sekedar kepuasan masyarakat ya. Untuk yang PK 2022 itu jangan dimasukin program di sini ya. Ya, itu biarkan nanti bermain di level bawahnya ya. Karena di sini yang menarik nih, realisasi investasi malah ditaruh di level bawah ya. Artinya kan bisa menjawab pertanyaan di atas. Berarti ukuran dinas pengelolaan modal adalah peningkatan investasi ya. Jangan ditaruh di level bawah. Ini kelihatannya kurang pas kita menjawabnya di sini ya. Karena itu karena kami belum lihat volume kinerja, jangan-jangan problemnya di sini ya. Karena kita rupanya nggak clear juga di menjabarkan PK kita. Kan padahal kan kalau struktural silakan aja buat PK eselon 2, eselon 3, PK eselon 4 ya, kami bolehkan ya. Jadi jangan ditumpuk di kepala dinasnya ya. Dan kepala dinasnya juga kurang explore ya, cuma 1 aja indeks kepuasan. Jangan-jangan semua OPD bisa pakai ini semua kan? Apa perbedaannya, keunggulannya? Kenapa harus ada dinas pengelolaan modal kalau indikatornya cuma survei doang kan? Kan seharusnya semua dinas yang berkaitan masyarakat kan survei juga. Berarti kan sama aja dong, nggak perlu banyak dinas kalau cuma indikatornya survei ya. Indikator kepuasan masyarakat ya sasarannya. Berarti sasarannya survei itu kan, indikator kepuasan otomatis indikatornya survei. Nah, di sini juga capaian kinerja. Ini ada yang menarik ya. Ada kita ya, sudah mencapai di 2001 itu dari 84 ya. Ternyata kita udah indeksnya udah 103. Cuma kita nggak berani menargetkan lebih ya. Karena kita trennya turun ya. Mungkin karena kita nggak berani ya. Karena tren kita harusnya naik ya. Kalau idealnya sih sebenarnya untuk tahun berikutnya harusnya berani lebih tinggi ya. Cuma memang kebetulan ini menarik nih, apakah salah indeksnya, tapi nilai itunya surveinya tinggi banget, 103 ya. 103 itu dari mana? Itu saya juga bingung, 103. Ya, 80 ya, 80. Oh, itu presentasi ya, sorry. Jadi 86 ya. Jadi 86 ya, sebenarnya harusnya kalau idealnya waktu buat target adalah lebih dari tahun sebelumnya ya. Ya. Minimal disamakan aja. Misalnya kita udah mencapai 86, otomatis targetnya disamakan ya 87 lah ya. Biar kelihatan tren naik ya. Ada upaya kita untuk meningkatkan survei ya. Kecuali surveinya udah maksimal ya, udah 95 baru kita nggak berani. Ya. Karena itu ada margin error-nya juga, termasuk waktu survei yang disurvei belum tentu mau lagi ya, bagus ya, nilai bagus kita. Tapi kalau masih di bawah standar sebenarnya kita bisa belum maksimal, kita bisa naikkan sedikit ya, misalnya 87 ya. Jangan kita udah tercapai 86 tapi kita nargetin 85. Nah, yang kedua, contohnya adalah bicara tentang Dukcapil nih. Sama juga nih. Ada yang menarik juga sama, masukin lagi sasaran program ya. Ada sasaran program itu bagian dari ini ya. Dan dilihat di sasaran program andaikan diampu oleh eselon 3 itu juga ada hal menarik juga. Kita banyak jumlah dokumen ya. Ada konsepnya nih, kalau saya lihat, kalau sasaran program kan dikawal oleh eselon 3, tapi di indikator ini ada jumlah dokumen. Kita terburu-buru output.
Padahal di Permenpan 89 untuk mengawal case study ataupun kinerja kita jelaskan sasaran strategis, sasaran program atau taktikal atau di bawahnya, sasaran kegiatan atau kegiatan atau istilahnya operasional itu harus kita hasil ya, hasil dari sasaran strategis, hasil dari program ya, hasil dari kegiatan bukan kegiatannya yang dijelaskan. Karena kalau eselon 3 jumlah dokumen itu pasti nggak terkontrol ya. Ini bisa capaiannya maksimal banget ya. Misalnya di sini ditargetkan 5. Nah, bisa saja buat sampai 10 kan. Apalagi jumlah dokumen profil atau pembukaan yang atau sama memang mau bikin 5 ya pasti sama 5. Ya, ini belum harusnya tidak ada di level itu ya. Di level eselon 3 ya. Jangan terburu-buru eselon 3 output benar ya, gitu ya. Dan tempatnya itu salah, jangan di eselon 2. Dan sama kayak tadi ya, ini isinya itu persentase penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Nanti di level OPD-nya itu terlalu rendah ya. Ini kalau mau agak tinggi, pakai tepat waktu lah kualitasnya, yang persentase penerbitan dokumen ini ya, tepat waktu kan. Ada survei juga. Dan memang konsisten, cuma menurut saya untuk level OPD terlalu mudah itu ya, pasti terbitnya kecuali kalau memang tidak ada KTP-nya atau KK-nya nggak ada kan. Nah itu kan bukan hal yang menarik untuk di level OPD ya. Mencari kira-kira tupoksi kita apa, makanya penjabaran kemampuan kinerja jadi penting ya. Nah, tupoksi kita apa sih, kenapa dinas kita harus ada gitu. Kita bicara tentang isu-isu di tempat kita, isunya apa sih ya di OPD kita, itu ekspektasi masyarakat terhadap kita apa, berarti kan otomatis puas atau enggak, ini kebetulan memang ada ya ekspektasi masyarakat nggak puas kan, berarti kan ada survei-survei di cuma atau mau apa lagi selain survei, nah, kita harus gali juga kan inovasi apa yang dilakukan. Jadi baru di situ dibikin ya kira-kira apa, critical success faktornya apa, menjawab isu itu, menjawab ekspektasi, menjawab tupoksi kita. Kita jabarkan sampai ke level bawah ya, sampai kegiatan subkegiatan. Baru setelah itu kita naikkan, tambahkan indikatornya ya. Jadi kalau kita meningkatnya pelayanan kependudukan, nanti turun ke bawahnya apa lagi? Karena kan yang diturunkan kondisi. Ya. Ya, jadi problemnya pelayanan kurang bagus. Oke, nanti turun bawahnya apa? Ya. Oke, tolong benar-benar pelajari Permenpan 889 karena sebenarnya untuk menjawab case study itu harus berangkat dari 3 unsur itu ya. Kita bicara isu kita, isu tupoksi kita sama ekspektasi masyarakat. Nah, bikin critical success faktornya ya, kira-kira apa sih yang bermasalah untuk isu itu, apa yang harus kita eliminir terhadap isu-isu itu ya. Ekspektasi masyarakat, apa titik kritis ya untuk mengurangi permasalahan di ekspektasi masyarakat. Begitu juga tupoksi, apa sih tupoksi kita, nah, titik kritisnya di mana. Nah, turun terus sampai ke bawah, akhirnya pohon kinerja ngalir, baru setelah itu tambahkan indikator kinerja ya, jangan buru-buru turunin bikin indikator dulu ya, tapi turunkan kondisi. Baru setelah selesai, baru kita bicara masukin ke dokumen perencanaan ya kira-kira. Ya, dan program kegiatan juga langsung terjawab di dalam waktu kita nurunkan di cascading atau kinerja, karena paling bawah ya otomatis nanti jatuhnya di kegiatan. Jadi waktu merencanakan kegiatan tinggal ambil dari situ ya, karena kita udah menjabarkan dalam ini. Itu kira-kira gambaran ya kemana konsep kinerja yang ideal ya. Kebetulan saya belum sempat lihat ya kinerja yang kemarin tadi dikirim oleh Pak. Nah itu ya Kabak Organisasi baru kami dapat tadi, jadi saya sudah share ke Mas Arif ya, tinggal dilihat aja, benar nggak? Kalau lihat PK-nya seperti ini kelihatannya agak sedikit bermasalah ya, kecuali ambil level bawahnya pakai sasaran program. Tapi saran saya yang faktor yang agak bermasalah di sini jangan ditumpuk ya, PK kepala dinas ya dengan
PK bawahnya ya, dipisah aja ya. Jadi benar-benar PK eselon 2 itu benar-benar menggambarkan memang benar-benar dia gitu. Nah, outcome di level dia ya. Ini kelihatannya ditambahkan supaya kelihatan rame aja nih di 2022 ya. Nah, padahal sebenarnya pada dasarnya konsisten dengan 2021. Daripada cari lagi diturunkan lagi. Nah, di bawahnya kelihatan sekedar meremehkan PK ya. Jadi tolong bikin PK sesuai porsinya ya. Kalau pakai eselon 2 ya benar harus menggambarkan eselon 2-nya. Begitu juga di PK eselon 3 yang menggambarkan outcome di level eselon 2-nya ya. Terus sampai ke level eselon 4 atau pendamping. Itu kira-kira gambaran yang sedikit singkat ya dari yang apa yang kami bisa jelaskan di LBS aktif ya. Nanti lebih detailnya bisa ke Mas Arif ya, termasuk kalau memang mau membahas poin kinerja ya, dan kebetulan yang baru kami dapat barusan ya. Maka itu mohon maaf ya, Sekda dan Bapak Ibu yang lain ya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, untuk sementara saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bang. Kabak, mungkinnya suara kecil, nggak kedengaran. Izin Pak, mohon maaf, mungkin suaranya bergema Pak. Suaranya bergema, karena itu dalam ruangan, jadi suaranya bergema gitu Pak. Jadi nggak jelas Pak kedengarannya Pak. Mungkin bisa dekat itu ya. Mohon maaf Pak, masih kurang jelas Pak, masih agak bergema gitu suaranya. Kita di sini belum nangkap terlalu jelas Pak, mohon maaf. Nah mungkin ya dekat-dekat itu aja Pak laptop. Ya. Bisa kita masuk ke diskusi atau Pak Arif masih ada yang Izin Pak, tadi suara sudah jelas. Silakan Pak, kalau ada masih yang mau disampaikan dari Pak Arif Budi. Ini Pak Kabak mau lanjut ke Pak Arif atau mau pertanyaan dulu Pak? Silakan aja, enaknya seperti apa?
Jadi kalau mau lanjut boleh, paling Mas Arif akan menjelaskan ada teknis dari RB sama mungkin pohon kinerja. Tapi kalau memang mau didiskusi dulu ya silakan aja. Enaknya mana? Masih. Mungkin dalam kesempatan ini kita masih memberikan kesempatan kepada Pak Ari Budiawan. Mungkin masih ada hal yang mau ditambahkan Pak. Setelah itu baru kita diskusikan. Silakan Mas Arif. Baik Pak, mungkin saya mohon izin Pak Sekda, Pak Ibu pejabat di Kabupaten Lumajang, mungkin saya nanti tidak terlalu banyak Pak, saya lebih teknisnya dalam mungkin mohon izin Pak ya, nanti mungkin saya lebih ke teknisnya masalah pengisian LKI PMRB adalah nanti saya coba jelaskan Bapak Ibu gambaran bagaimana hasil submit PMPRB-nya dari Kabupaten Lumajang yang kebetulan sudah menggunakan aplikasi dan kemarin saya juga sudah berkomunikasi dengan pihak inspektorat untuk menanyakan bagaimana perkembangan aplikasinya. Izin Pak Sekda, Bapak Ibu, saya share screen. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Ya, kalau sudah terlihat saya mau izin menjelaskan. Mungkin di sini saya coba awalnya saya pengen mengangkat teknis dari penjelasan tiap area perubahan Bapak Ibu. Cuman mungkin ini terlalu rigid tentang 8 area perubahan. Nanti secara singkat saja saya jelaskan Bapak Ibu, di setiap area itu sebenarnya concern-nya apa sih seperti itu. Yang pertama itu kita terkait masalah di area manajemen perubahan. Nah, dulu sebelum Permenpan 26 ada, itu kita hanya fokus kepada pemenuhannya aja. Misalnya, pembentukan tim RB unit kerja. Dulu kita cuma menanyakan, ada tidak tim RB di tempat Bapak Ibu? Nah, tahun ini kita sudah, mulai tahun kemarin, kita sudah memasukkan area reform Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di LKE Bapak Ibu yang Bapak Ibu submit ke kami, sebenarnya antara pemenuhan dan reform itu saling berkait Bapak Ibu. Jadi misalnya, apakah sudah membuat tim RB gitu, atau apakah sudah membuat agen perubahan di area pemenuhan. Nah, di reformnya kami akan menanyakan peran atau kontribusi nyata agen perubahan dalam mendorong perubahan pola pikir dan budaya kinerja. Gitu. Jadi bukan hanya pemenuhan yang kami tanyakan, tapi juga apa sih sebenarnya perannya tim RB maupun agen perubahan dalam merubah pola pikir dan budaya kinerja. Seperti itu. Nah, dan untuk di setiap pemenuhan itu pasti kami akan menanyakan terkait masalah MONEF Bapak Ibu. Terkait masalah MONEF dan MONEF ini saya lihat dari submitnya PMPRB Kabupaten Lumajang itu rata-rata sudah ada evidence-nya. Evidence-nya itu terkait masalah undangan MONEF, tapi notulensinya yang masih kurang lengkap Bapak Ibu. Notulensinya masih kurang lengkap. Jadi ya kita tahu misalnya MONEF misalnya pasangan RB itu notulensinya tidak menjelaskan apa isi dari kegiatan MONEF-nya ini. Gitu. Notulensinya hanya menjelaskan agenda kegiatan dan tidak menjelaskan apa kesimpulan dari MONEF pelaksanaan RB. Itu contohnya yang saya temukan di
LKE RB untuk level kabupaten. Gitu. Nah, terus yang kedua itu di area deregulasi kebijakan. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Asdep, Pak Budi, itu kita belum mempunyai, yang saya lihat di aplikasi satelit PRD, kita belum mempunyai peta keterkaitan kebijakan. Kita yang disampaikan ke kami hanya berupa kebijakan-kebijakan yang sudah direvisi. Yang kami pengen lihat sebenarnya adalah identifikasi seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan Kabupaten Lumajang sejak Kabupaten Lumajang berdiri. Yang kami arahkan adalah identifikasi seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan Kabupaten Lumajang sejak Kabupaten Lumajang berdiri. Nah, nanti baru dipetakan nih, Bapak Ibu, dipetakan yang mana aja yang kira-kira masih tumpang tindih, masih tidak harmonis, dan yang belum dicabut seperti itu. Nah, nanti di reformnya kami akan melihat bagaimana kebijakan tersebut kemudian dirubah ketika sudah diketahui bahwa oh ini tidak tumpang tindih, oh ini tidak harmonis, oh ini mesti dicabut. Nah, itu di area reformnya. Yang core-nya di area ini adalah itu, peta keterkaitan kebijakan. Gitu. Itu yang belum kami lihat. Yang kami lihat di evidence-nya Bapak Ibu yang kami dapatkan itu hanya berupa kebijakan-kebijakan atau peraturan yang sudah direvisi. Itu pun saya lihat tahunnya masih baru-baru Bapak Ibu, masih tahun 2021-2022. Yang kami harapkan adalah melihat kebijakan-kebijakan yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Jangan sampai ada kebijakan atau peraturan atau mungkin peraturan bupati yang sebenarnya harus dicabut nih. Itu mungkin keluar di tahun 2000, tahun 90-an, tahun 2000-an, nah itu harus juga diidentifikasi Bapak Ibu. Bukan cuma yang baru-baru keluar ini aja seperti itu. Itu di area regulasi kebijakan. Terus untuk di area penata organisasi, sebenarnya ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Asdep bahwa kita ada di kategori 2, yaitu di mana kita sudah menyampaikan seluruh jabatan yang mau disederhanakan, tapi kita belum melantik semuanya gitu. Kita baru sebagian yang dilantik. Tidak semuanya yang dilantik itu kami